Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Faya ikhwatal iman rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita dengan membaca buku Mudah Menghitung Warisan. Kita sampai pada pelajaran yang ke-7, yaitu membahas tentang syarat-syarat warisan. Para ulama menjelaskan bahwasanya syarat adalah ma yalzamu min adamihi adamul masyruti. Syarat adalah sesuatu yang apabila ia ada, maka melazimkan yang disyaratkan juga tidak ada. Wala yalzamu min wujudihi wujudul masyruti wala adamuhu. Namun keberadaan syarat itu tidak melazimkan ada atau tidaknya yang disyaratkan. Ya, misalnya wudu itu merupakan syarat sahnya salat. Apabila wudu tidak ada, maka otomatis tidak akan ada salat atau salatnya tidak akan sah. Namun adanya wudu, yaitu seorang berwudu, itu tidak melazimkan adanya salat. Ya. Nah, begitu juga tentang syarat-syarat warisan. Ketiadaan syarat atau tidak adanya syarat itu melazimkan tidak adanya warisan. Tetapi keberadaan syarat itu tidak melazimkan adanya atau tidak adanya warisan. Nah, apa saja syarat-syarat tersebut? Para ulama menyebutkan bahwasanya syarat warisan itu ada 3. Yang pertama adalah yakin akan kematian al-muwarris atau mayit yang meninggalkan harta warisan. Jadi harus yakin dulu akan kematian al-muwarris. Nah, baik kematian tersebut dengan kematian hakiki, seperti melihat langsung, atau dengan persaksian bahwasanya dia sudah meninggal. Atau secara hukman, atau dihukumi meninggal, seperti orang yang hilang, yang mungkin sudah lama sekali hilangnya, yang mana dia sudah diperkirakan sudah meninggal. Nah, jadi itu adalah syarat yang pertama, yakin akan kematian al-muwarris atau orang yang meninggalkan harta. Baik kematian tersebut kematian hakiki atau dihukumi sudah meninggal. Adapun yang kedua adalah yakin akan hidupnya al-waris, yaitu ahli waris, ketika meninggalnya al-muwarris. Ya, jadi harus yakin bahwasanya ahli waris ini hidup ketika meninggalnya al-muwarris. Adapun kalau dia meninggal terlebih dahulu daripada al-muwarris, maka dia bukan ahli waris. Walaupun ya hidupnya itu hanya sekejap, sebentar. Ya, seperti bayi yang lahir dalam keadaan hidup kemudian meninggal. Jadi gambarannya, ya, seseorang laki-laki memiliki istri yang sedang hamil, yang sudah hampir melahirkan. Kemudian sang ayah meninggal dunia, ya. Kemudian tidak lama kemudian bayinya atau anaknya itu lahir. Ya, lahir sebentar, kemudian tidak lama meninggal. Maka anak tersebut sudah berhak mendapatkan warisan. Artinya dia sudah sah menjadi ahli waris. Kenapa? Karena dia sempat hidup setelah meninggal ayahnya. Nah, ketika dia meninggal, maka berpindah lagi hartanya tersebut kepada ahli waris yang lainnya. Nah, jadi syarat yang kedua adalah yakin akan hidupnya al-waris
ya ketika meninggalnya al-muwarris, walaupun hidupnya hanya sebentar, maka dia sudah berhak menjadi ahli waris. Nah, adapun yang ketiga adalah mengetahui sebab mendapatkan warisan, yaitu mengetahui orang yang mendapatkan warisan atau yang terhalang dari warisan, serta mengetahui kerabat dekat dan kerabat jauh dari mayit. Ya. Nah, apa saja sebab-sebab warisan? Insyaallah akan kita sebutkan setelah pelajaran ini. Ya. Jadi kesimpulannya bahwasanya syarat-syarat warisan itu ada 3. Yang pertama, yakin akan kematian al-muwarris. Ya. Baik kematian hakiki dengan melihat langsung atau dengan persaksian, atau kematian ya yang dihukumi seperti orang hilang dan tidak kembali-kembali, maka sudah dianggap meninggal. Yang kedua, yakin akan hidupnya al-waris setelah kematian al-muwarris, walau hanya sekejap, hanya sebentar, seperti bayi yang lahir dalam keadaan hidup ya setelah meninggal ayahnya, maka dia sudah menjadi ahli waris walaupun kemudian dia meninggal. Ya. Kemudian yang ketiga, mengetahui sebab warisan, yaitu mengetahui orang yang mendapatkan warisan atau yang terhalang dari warisan, serta mengetahui kerabat dekat dan jauh dari mayit. Nah, itulah ya syarat-syarat warisan. Wallahu a'lam.